Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam hal melaksanakan kegiatan pelayanan publik baik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Pada pertemuan kali ini, ada satu informasi penting yang perlu saya sarankan kepada seluruh Bapak Ibu honorer terkait dengan informasi pengangkatan honorer menjadi PNS tanpa seleksi tes. Nah, Bapak Ibu, informasinya katanya PNS tanpa tes dinyatakan bebas seleksi. Tenaga honorer harus memahami ada 3 seleksi di dalamnya. Nah, di sini disampaikan jangan kaget Bapak Ibu ya, karena memang informasi yang banyak beredar itu tanpa seleksi tes. Maka sebenarnya ada seleksi yang harus dilalui oleh para honorer untuk meraih impian menjadi PNS tanpa seleksi tes ini atau menjadi ASN tanpa tes. Nah, Bapak Ibu kira-kira apa seleksi yang harus dilalui oleh Bapak Ibu honorer terkait dengan informasi pengangkatan menjadi ASN ini? Simak informasi berikut, jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Ini informasi kita kutip dari Unis ID, yang mana informasinya yaitu mengenai pernyataan mengenai pengangkatan pegawai negeri sipil atau pengangkatan PNS jalur honorer yang dilakukan tanpa seleksi tes. Ini hanya diberlakukan untuk Bapak Ibu honorer yang sudah dianggap bebas seleksi, dan dalam arti para honorer ini sudah benar-benar mengabdi di instansi pemerintah dan memiliki masa kerja yang lama. Nah, tentunya ini adalah menjadi satu pertimbangan kepada pemerintah karena memang dari sisi pengabdian, honorer yang sudah lama mengabdi, sudah banyak berkontribusi di negeri ini, maka suatu hal yang wajar kalau hal ini banyak informasi beredar terkait dengan pengangkatan honorer menjadi PNS tanpa seleksi tes. Kemungkinan ini adalah merupakan satu apresiasi yang diberikan oleh pemerintah kepada para honorer yang sudah lama mengabdi di negeri ini. Itu artinya tenaga honorer yang ingin diangkat menjadi pegawai negeri sipil tanpa seleksi tes tidak perlu lagi mengikuti tes seleksi sebagaimana seleksi CPNS pada umumnya. Ingat Bapak Ibu ya, yang dimaksud di sini tidak seleksi tes atau tanpa melalui tahapan tes, artinya para honorer yang diangkat menjadi ASN tidak mengikuti tes seleksi sebagaimana seleksi CPNS pada umumnya. Nah, apakah benar sama sekali tidak ada seleksi tes? Itu tidak benar Bapak Ibu ya. Ada seleksinya, namun beda dengan versi seleksi tes formasi umum. Namun tenaga honorer harus memahami bahwa dalam tahap pengangkatan PNS tanpa tes ini, tetap saja harus melibatkan seleksi yang lainnya. Kepastian untuk bisa diangkat sebagai pegawai negeri sipil tanpa tes pun masih cukup mengikat karena tenaga honorer perlu memperhatikan hal lainnya yang ada hubungannya dengan pengangkatan honorer menjadi ASN ini. Mengenai usia yang kemungkinan besar akan diangkat sebagai pegawai negeri sipil tanpa seleksi tes, tenaga honorer tidak bisa serta-merta maju dalam medan ini. Nah, ada apa dengan ini Bapak Ibu? Karena memang ada syarat tertentu yang harus dilalui oleh para honorer, sehingga nantinya itu akan menjadi satu ajang keputusan untuk diangkat menjadi ASN. Secara mendasar, ada 4 poin bisa dijadikan sebagai bahan acuan atau referensi bagi para tenaga honorer yang ingin menjadi PNS tanpa tes sesuai dengan RUASN pasal 131A ayat 4. Nah, ini ada dasarnya Bapak Ibu ya. Ini pun apabila ketuk palu bahwa RUASN ini bisa menjadi undang-undang ASN yang sah dan resmi. Pertama, gaji yang pernah didapatkan, kemudian tunjangan yang sudah diterima, seterusnya masa kerja yang ditempuh,
seterusnya adalah ijazah resmi pendidikan terakhir. Keempat poin ini menjadi pertimbangan pemerintah dalam hal mengambil satu keputusan untuk mengangkat honorer menjadi aparatur sipil negara. Sedangkan ada 3 seleksi yang harus dilewati oleh para tenaga honorer sebelum maju dalam pengangkatan PNS tanpa tes sesuai dengan RUASN pasal 131A ayat 2. Seleksi yang tidak boleh dilewatkan bagi CPNS tanpa tes. Yang pertama adalah seleksi administrasi. Dalam seleksi ini, tenaga honorer akan diminta beberapa berkas yang berkaitan sebagai syarat utama dalam pengangkatan PNS tanpa seleksi tes. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan pendataan honorer non-ASN melalui aplikasi pendataan honorer non-ASN BKN di tahun 2022 tahun lalu, semua dokumen bahkan SK dan data lain telah diminta untuk diupload pada pendataan honorer non-ASN 2022 yang lalu. Sehingga karena itu adalah menjadi data dasar bagi honorer, maka bagi instansi yang belum mengunggah dokumen kelengkapannya seperti SPTJM pada tahun 2022, oleh pemerintah melalui BKN dan Men4RB membuka kembali pendataan non-ASN pada bulan Maret 2023, yang mana kesempatan terakhir itu diberikan pada tanggal 15 sampai dengan 31 Maret. Dan hasilnya masih 5 instansi lagi yang belum mengupload surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM-nya. Sehingga oleh pemerintah menyatakan bahwa bila 5 instansi ini tidak mengunggah atau tidak mengirimkan SPTJM-nya, maka honorer di dalamnya terancam di blacklist. Berikut adalah terkait dengan seleksi verifikasi data. Dalam tahap ini, tenaga honorer nanti akan diminta untuk menyesuaikan berkas-berkas yang sudah diunggah dengan data diri yang asli, sehingga meminimalisir kesalahan input data. Itu terkait dengan seleksi verifikasi data. Kemudian, seleksi validasi data. Apabila data berkas tenaga honorer sudah valid dan sesuai, maka akan dilanjutkan dengan tahapan lainnya menuju status PNS tanpa seleksi tes. Ini pun jika sudah diputuskan oleh pemerintah terkait dengan pengangkatan honorer menjadi PNS tanpa tes ini. Meskipun demikian, harap untuk tetap mengunggah berkas yang sesuai dan yang sudah diminta supaya jalan menuju PNS atau jalan menuju PNS tanpa tes itu tidak buntut. Artinya, ketika semuanya syarat yang dibutuhkan itu sudah dilengkapi, maka jelas pengangkatan tanpa tes itu akan berjalan mulus sebagaimana harapan. Selain itu, tetap memperhatikan kriteria usia juga dengan batas maksimal 46 tahun dan memiliki masa kerja bisa 20 tahun secara berturut-turut sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan. Itulah informasi mengenai pengangkatan PNS tanpa tes yang harus melewati 3 tahapan seleksi untuk dipahami oleh seluruh tenaga honorer. Nah, semoga hal ini bermanfaat. Bapak Ibu, silakan nantikan kapan ada keputusan pemerintah untuk mengetuk palu terkait dengan RUASN. Maka bila RUASN sah, maka jelas Bapak Ibu, sebagaimana ketentuan yang telah dimuat dalam RUASN itu bisa diangkat menjadi PNS tanpa seleksi tes. Semoga saja hal ini terwujud di tahun 2023 tahun ini. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.